Satu, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait dengan tugas CRUD yang telah ditugaskan pada 2 minggu lalu. Baik, pertama-tama di sini saya akan menampilkan bagian daftar dan bagian login terlebih dahulu, dan nanti akan dilihat pada bagian database di admin. Oke, pertama kita coba daftarkan dulu. eh, untuk nama, email, password, dan nomor handphone untuk user. Misalnya di sini kita tambahkan namanya adalah Bagas, terus emailnya adalah misalnya eh, bagas gmail.com. Habis itu passwordnya misalnya Bagas atau Bagas Bagas. Lalu sini konfirmasi password. Misalnya kita salahkan di sini pada bagian konfirmasi password, nanti akan ada muncul dari JavaScript-nya. Lalu sini untuk nomor handphone kita harus ketikkan bagian integernya. Nah, misalnya di sini passwordnya berbeda ya, maka di sini nanti akan muncul password dan username tidak password dan konfirmasi password tidak sama. Ini dari JavaScript-nya dan tidak akan dimasukkan ke database. Nah, ketika misalnya nanti konfirmasi password dan password sudah sama, maka nanti akan langsung masuk ke database user. Misalnya kita contohkan di sini register. Nah, ini seharusnya sudah masuk ke bagian uh, user ya. Cuman di sini saya masih salah merutakan. Harusnya di sini ke ke bagian yang login.php. Harusnya tadi masuknya ke login di bagian PHP sini, cuman tadi ada kesalahan rute. Nah, di sini misalnya tadi yang udah kita daftarkan adalah bagas@gmail.com dan passwordnya adalah bagas. Nah, misalnya kita salahkan di bagian sini, maka nanti akan ada pop-up alert. Nah, di sini error invalid. Cuman ya, sekali lagi di sini seharusnya ke PHP. Cuman saya belum ubah rutenya. Nah, di sini akan ada alert seperti ini. Password dan email salah. Nah, ketika misalnya kita benarkan di sini dari yang sudah kita daftarkan tadi, misalnya tadi adalah Bagas, Bagas, dan ininya adalah Bagaskara 123. Nah, ketika login akan masuk ke bagian user dan kita pun bisa logout lagi. Nah, karena kita sudah me, apa ya namanya? me- mendemonstrasikan terkait dengan bagian user, sekarang ke bagian yang admin. Coba misalnya saya sudah mendaftarkan bagian admin, namanya adalah Reza. Coba saya masukkan di sini. Nah, ada seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini atau bisa di bagian sidebar sini. Nah, contohnya kita lihat di bagian user sini. Nah, tadi yang sudah kita daftarkan akan ada seperti ini. Nah, sini ada ID, ada namanya tadi udah kita masukkan, lalu ada email, passwordnya juga, dan seharusnya di hash, cuman karena di sini belum terlalu terkait dengan keamanan, maka belum saya masukkan hash. Dan kita pun bisa menghapus lagi bagian yang tadi bagian tugas tadi. So di sini kita hapus supaya nanti nggak asal-asalan gitu. Barangkali itu kepencet doang. Nah, maka akan terhapus gitu ya. Oke, sekarang ke bagian admin. Oke, sekarang masuk ke bagian admin. Jadi seperti yang bisa dilihat dari tampilan tersebut, di sini ada daftar admin dengan ID dan nama, kemudian ada email, password, serta nomor handphone. Nah, kemudian di aksi ini, admin dapat mengedit informasi terkait admin sendiri dan juga dapat menghapusnya. Dan untuk admin itu tidak bisa untuk mengubahnya. Nah, di sini ada fitur juga add new admin di mana kita bisa menambahkan admin baru. Kemudian di sini bisa ditulis nama adminnya, misal di contoh sini Bagas dan juga ada emailnya.
Kemudian di sini bisa memasukkan password serta konfirmasi dari password itu sendiri. Dan juga di sini ketentuannya untuk memasukkan nomor telepon dari admin itu. Kemudian jika sudah terisi semua, maka bisa diklik tombol registernya. Dan seperti yang bisa dilihat dari tampilan tersebut, admin telah bertambah, yaitu admin Bagas yang ada di tampilan admin seperti ini. Oke. Dan juga ini bisa menghapus adminnya kembali di sini. Dan nanti akan muncul, yakin mau hapus, dan klik OK, maka admin akan terhapus. Oke. Selanjutnya ke bagian gym. Di sini kita bisa mengedit gym yang sudah ada, menghapus dan juga bisa menambahkan. Contohnya kita di sini akan menambahkan gymnya. Nah, di sini misalnya kita tambahkan gymnya adalah Majapahit gitu ya. Terus di sini jalannya misalnya jalannya ada di Kalijudan, Kalijudan satu, kelurahannya misalnya ada di Kalijudan juga dan kecamatannya misalnya di sini adalah Gubeng. Nah, di sini bisa masukkan link lokasinya gitu, lokasi lengkapnya. Misalnya di sini saya masukkan seperti ini. Di sini masuk ke gambar header. Jadi user bisa memasukkan dari lokalnya, bisa mengupload dari lokal gitu ya. Nah, misalnya kita di sini pilih foto yang bagian A ini gitu ya, sebagai bagian header. Lalu foto di sini, misalnya kita tambahkan juga foto satu. Ini untuk di bagian bawah gym nanti. Nah, seperti ini, misalnya kita tambahkan lagi. Nah, di sini ada fasilitas juga. Jadi, misalnya di sini saya masukkan dumbbell. Nah, di dumbbell juga ini kita bisa mengupload fotonya. Bisa tambah fasilitas juga. Misalnya fasilitas adalah apa gitu. Misalnya contoh ini, lalu kita tambahkan foto juga. Nah, ini membershipnya. Jadi, misalnya di sini kita membership 1 bulan, bisa misalnya kita masukkan RP-nya 100. Jadi nggak perlu ditambah 100.000 gitu ya. Karena belakangnya udah pasti angka ribuan. Lalu belakang misalnya 1 bulan. Atau bisa nambah membership lain. Misalnya ada diskon gitu ya. Jadi untuk 300.000 itu misalnya 4 bulan gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan di sini alat yang tadi itu bisa kita didetailkan. Jadi ada jumlahnya misalnya udah berapa, misalnya 30 di sini. Bisa tambah juga dan lain sebagainya. Dan dari harga tadi, kita bisa mengkategorikannya ke paket-paket tersebut. Misalnya di sini paket murah, lalu kita simpan. Nah, nanti akan bertambah seperti ini. Nah, kita juga bisa mengedit gitu ya. Misalnya bisa edit seperti ini, bisa hapus juga. Dan misalnya kita pengen ngedit di bagian gambar aja gitu, di bagian sini. Oke. Nah, misalnya kita ganti ini ya, Sibam gitu ya. Coba kita update di sini. Maka akan terganti seperti ini. Dan bisa menghapus juga. Misalnya kita delete sini dan akan terhapus. Selanjutnya ke bagian personal trainer. Oke, selanjutnya ke bagian personal trainer, mungkin konsepnya mirip seperti user tadi. Di sini ada tampilan untuk ID, nama, dan juga kategori dari PT itu sendiri, dan juga ada harganya, serta nomor telepon dan statusnya. Yaitu statusnya apakah personal trainer tersebut masih aktif atau tidak. Kemudian di sini ada aksi yang dimana bisa mengedit dari informasi dari PT tersebut. Kemudian di sini juga bisa menghapus dari PT tersebut apabila sudah tidak bekerja sama atau sudah tidak aktif. Kemudian di sini ada add new PT juga untuk menambahkan PT baru. Nah, di sini bisa langsung mengisi namanya, kemudian ada kategori. Di sini bisa dipilih mungkin kategori apa yang cocok untuk PT tersebut. Kemudian ada harganya per sesi itu berapa. Kemudian ada nomor telepon dari PT tersebut. Jika sudah terisi semua, bisa diklik tombol register dan PT sudah terdaftar. Seperti yang bisa dilihat sudah tertambah di UI-nya. Oke. Kemudian di sini ada edit PT dan setelah mengedit bisa juga diupdate untuk menampilkan halaman barunya. Dan juga ada fitur hapus PT di sini dan PT langsung terhapus dari UI.
Oke, selanjutnya di CRUD yang terakhir yang akan kita demonstrasikan di sini adalah terkait dengan blog atau artikel. Nah, di sini kita bisa membuat, bisa mengedit dan juga menghapus gitu ya. Contoh kita akan membuat dulu di sini. Nah, akan seperti ini ada penerbit, judul, header image, dan di sini artikelnya menggunakan teks area. Oke, selanjutnya di sini misalnya penerbitnya adalah konten kami gitu ya. Lalu judul artikelnya misalnya panduan membentuk otot seperti ini, otot spesial seperti itu ya. Nah, di sini kita juga bisa menguploadkan sebuah foto ya dari lokalnya user juga, lokalnya admin, sorry. Dan di sini misalnya seperti ini ya foto untuk header bagian sini. Lalu di sini misalnya seperti ini atau apapun itulah untuk bagian teks areanya atau bisa lorem ipsum dan sebagainya. Di sini bisa mengetikkan terkait dengan eh, apapun gitu ya. Misalnya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, bisa langsung upload. Nah, di sini maka akan seperti ini. Dan nanti ini akan dibatasi menggunakan text flow. Jadi nanti di sini dia cukup 2 kalimat aja gitu ya ke bawah. Jadi nanti akan ada titik seperti ini. Dan juga tadi seperti yang saya katakan, kita bisa mengedit di sini. Nah, misalnya tadi gambarnya kurang oke gitu ya. Kita bisa milih gambarnya lagi, misalnya seperti ini misalnya. Nah, atau ini bisa ditambahkan lain-lain sebagainya gitu ya. Ini kita upload, nah maka kan berubah seperti ini. Dan juga yang terakhir itu kita juga bisa menghapus gitu ya. Contohnya di sini kita hapus, akan terhapus gitu. Oke. Lalu terakhir di sini sebenarnya transaction, cuman transaction ini lebih ke arah bagian yang user. Jadi ketika user melakukan aksi nanti akan masuk ke database admin di bagian sini. Jadi makanya kami belum buat di bagian sini karena kami baru fokuskan ke bagian adminnya saja. Nanti mungkin untuk minggu depan atau 2 minggu ke depan kami akan lebih memfokuskan ke bagian user. Lalu kita juga bisa logout dan juga sebenarnya sudah kami tambahkan session ya. Jadi ketika kita mengakses halaman login itu session dan ini terkait dengan keamanan juga. Jadi ya seperti itu. Oke, misalnya kita uh, contohkan di sini, kita contohkan di ke bagian login gitu ya. Oke, kita contohkan ke bagian login. Nah, maka nanti tidak akan kembali ke login karena ini masih ada sessionnya gitu ya. Nah, ketika kita logout, nah baru bisa. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari demonstrasi atau presentasi dari kelompok kami terkait dengan web dan juga CRUD yang telah kami buat selama 2 minggu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.